orang kan mereka jalan bertiga di situ, saya tahu, sama gitaris ya ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini aku ingin membacakan surat laporan polisi dengan terlapor Firgon Teguh Putra dan saudari TA. Ini dia. Boleh kanan dulu. Kanan dulu. Iya. Udah dapat enggak? Kiri. Kanan. Tengah. Ini Mbak. Tengah. Kiri lagi Mbak Inara. Kiri. Ya. Beli. Oke, Mbak Inara. Oke. Sudah ya, laporan polisi ini dilakukan atau diberikan Mbak Inara terkait dengan surat pernyataan yang pernah dibuat oleh Firgon, di mana dalam surat pernyataan itu ada 4. Satu, kalau Firgon mengulangi perbuatannya, maka Firgon akan menceraikan Mbak Inara, dan dia sudah lakukan di pengadilan agama. Yang kedua, kalau Firgon juga mengulangi perbuatannya, dia bersedia dilaporkan di proses hukum karena melanggar pasal 284 perzinaan. Itu dalam surat pernyataannya, dan kita sudah melakukannya. Mbak Inara sudah melakukannya. Yang ketiga, terkait dengan persidangan di pengadilan agama, itu Firgon juga sudah menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa hak asuh ada pada Inara. Poin 3. Yang poin keempat, bahwa biaya hidup anak-anaknya sebesar 40 juta akan dia berikan kepada Mbak Inara. Itu semua adalah poin-poin pernyataan Firgon yang kita akan lakukan, yang akan kita cari kebenarannya. Terhadap pengadilan agama, 2 poin tadi kita rasa sudah cukup. Ya, kan harus sesuai dengan pernyataan yang ditandatangani bahwa ya hak asuh di tangan saya. Ya, karena sedari awal sebelum akhirnya viral, saya menemui jalan buntu untuk minta tolong pada pihak keluarga dari Firgon, terutama ibu mertua, untuk menengahkan kami jalan buntu. Kemudian setelah akhirnya viral juga pun saya sudah meminta untuk mediasi juga nggak berhasil, malah saya alih-alih dapat ditengahi gitu masalah saya, malah saya dimaki-maki gitu di chat WA. Kemudian juga sampai ke sosmed kan, makanya saya harus mengklarifikasi diri saya, posisi saya. Ya bisa kalian nilai sendiri. Saya sih paham psikologi seorang ibu pasti akan ngebela anaknya. Cuman ada baiknya, alangkah baiknya ketika ada masalah rumah tangga, kalau orang tua tidak bisa menengahi, tidak sanggup lagi menangis, setidaknya jangan ikut campur, supaya masalah tidak semakin runyam. Itu aja sih. Ya sekarang kan kalau misalnya memang beda, kenapa saya harus minta tolong sama Ustadz Dery untuk mediasi? Ya nggak ada yang beda, karena saya sendiri juga sudah konsultasi ke Ustadz Dery bahwa sholat yang saya jalani ya sama aja sama yang mereka jalani.
yang dengan menjamak sholat ketika kita lagi sibuk, apa itu sah-sah saja. Apakah Itu kan tadi saya bilang menjamak sholat. oh jadi dijamak hal itu? Iya, ketika kita ada urgensi, ada darurat. Oh, tapi ketika setiap hari melaksanakan ibadah tidak seperti itu. Iya, kalau misalnya kita bisa mengejar waktunya dengan sholat secara khusyuk, kenapa tidak? Dari awal saya minta mediasi, tapi kan menemui jalan buntu ya. Dia tidak pernah mau menemui saya. Ada komunikasi terkait anak-anak. Tapi ada bantahan dari Virgon bahwa ada komunikasi dan mediasi terkait gugatan cerai itu. Nggak ada Itu bagaimana? mediasi Sama sekali. sama sekali. Dari awal kan saya sudah minta untuk mediasi, kan ada keterangan di Ustadz Dery juga kan, untuk mediasi dengan Ustadz, dengan pihak-pihak terkait, tapi ya dari Virgon sendiri dia menolak. Alasannya nggak tahu, ya pokoknya nolak aja. Jadi kan suami istri itu kan harus transparan ya Mbak, kalau masalah keuangan itu kan sensitif ya, perihal itu. Paham bahwa saya ini ibu rumah tangga dan saya nggak bekerja, suami pencari nafkah tunggal, tapi kan sebagai suami istri yang seharusnya yang baik gitu, harusnya kan ada transparansi, ada diskusi untuk menentukan bagaimana bijaknya pengeluaran seharusnya gitu. Ya enggak, kan segala sesuatu harus diskusi dulu. Itu yang saya tegur ke suami, kenapa pengeluaran itu selalu tanpa diskusi dulu gitu sebagai sama saya sebagai istrinya gitu. Saya kasih, tapi memang ya jarang-jarang nelponnya. Dengan yang terkait juga saya udah inilah, udah ada urusan. itu benar berarti? Iya memang itu teman saya, teman Ya, kita, itu benar. teman Berarti kita. bukan tenten itu ya? Orang kan mereka jalan bertiga di situ, saya tahu, sama gitarisnya ini juga kan, Virgon. Tapi kan di situ saya dapat informasi bahwa dia betul ngekos di sana gitu. Ya kan dia punya rumah, kenapa nggak pulang ke rumah? Nanti dibuktikan aja. Nanti kita- Ya, nyatanya dia nggak terima permintaan maaf saya. Berarti nggak berlaku yang sudah ada materainya itu. Enggak. Iya enggak dong. Kalau nggak berlaku ini nggak akan jadi laporan polisi. Karena menurut sana bilang sudah tidak berlaku karena dia sering berlaku. Berlaku karena dia menolak permintaan maaf saya. Lanjut ini. Iya. Dan dia nggak terima maaf dari saya. Ya kalau dia nggak terima ya dibuktikan saja kalau memang dia bukan. Ya dibilang maafin ya bagaimana?